Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Eka Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 130261909 akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal dari mata kuliah Statistika Dasar. Silakan disimak. Pada soal telah tersaji data berikut, yaitu 80, 72, 66, 78, 66, 73, 75, 69, 74, 73, 74, 71, 74, 72, 73, 70, 70, 75, 74, 79, 71, 74, 72, 80, 78, 74, 79, 75, 74, 74, 71, 76, 72, 72, 75, 68, dan 67, 72, 75, 68. Saya membacanya menurun ya, untuk mempermudah saja. Lalu langsung kita ke soal yang pertama ya, yang A. Nyatakan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong ke dalam interval-interval 65-67, 68-70, dan sebagainya. Sebelumnya saya sudah membuat tabel untuk data 65-67, 68-70, 71-73, 74 sampai 76, 77 sampai 78, 79, lalu 80 sampai 82. Bagaimana cara kita menentukan frekuensinya? Yang pertama ada 65 dan 67. Mari kita cari data angka yang terdiri dari 65 sampai 67. Kita tandai dengan spidol berwarna ya, supaya lebih mudah. 65 sampai 67, maka 66 termasuk. Lalu 66 juga. Kita cari lagi 70. Oh, belum. Mana ya? Oh, ini 65, 67. Jadi 66, 66, 67. Berarti ada 3. Tulis ya. Lalu untuk yang berikutnya 68 sampai ke 70. 68 sampai 70. 69, 70. 68, 68. Ada lagi enggak? 70. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, berarti ada 5. Yaitu untuk 65 sampai 67 ada 3, 68 sampai 70 ada 5, 71 sampai 73 ada 12, 74 sampai 76 ada 14, 77 sampai 79 ada 4, 80 sampai 82 ada 2. Baik teman-teman, untuk soal yang B, yaitu berapakah interval kelas yang kamu buat. Nah, di sini kita ditanya berapa interval kelas yang kita buat. Nah, dari mana kita tahu? Kita tahu dari tabel data, tabel distribusi yang A ya. Kita tinggal menghitung yang bagian sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita membuat 6 kelas. Baik teman-teman, kita lanjutkan kepada soal berikutnya, yaitu yang C. Sebutkan batas-batas dan tepi-tepi kelasnya. Nah, kita masih menggunakan data yang tadi ya, yang 40 data. Nah, untuk menentukan batas atas yaitu 67. Batas bawahnya 65. Untuk tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Jadi 67,5. Untuk yang tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5,
yaitu 64,5. Begitu untuk selanjutnya. Berarti ini batas bawahnya 70, batas bawahnya 68. Ini 73, 71, 76, 74, 79, 77, dan 82, 80. Untuk batas atas ya, 0,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, dan 2,5. Kalau bawah, 5,5, 6,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, dan 9,5. Itu saja, mudah bukan? Nah, untuk soal selanjutnya yaitu yang D, berapa panjang kelasnya? Nah, bagaimana cara kita tahu berapa panjang kelasnya? Kita berpacu pada data berikut ya, 65 sampai 67. Nah, ada berapa angka sih dari 65 sampai 67? Kita hitung ya, 65, 66, 67, berarti ada 3. Nah, untuk memastikan apakah sama, kita pastikan juga terhadap 68 sampai 70 ya. 68, 69, 70, 3 juga. Berarti berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya itu adalah 3. Baik, untuk soal berikutnya, yang E kita di lembar baru ya, karena yang tadi lembarnya sudah habis. Nah, untuk soal yang E, sebutkan titik-titik tengahnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui titik tengahnya? Kita lihat aja datanya itu 65 sampai ke 67. Nah, berarti cara mengetahui titik tengahnya adalah kita urutkan 65, 66, 67. Nah, yang di tengah adalah 66. Berarti titik tengahnya 66. Bagaimana dengan 78 sampai 70? 68 sampai 70. Berarti 68, 69, 70. Berarti 69 sudah. Pada pembuatan grafik histogram, kita membutuhkan tepi bawah, tepi atas, dan titik tengahnya. Untuk tepi bawah pertama yang sudah kita cari tadi adalah 64,5. Nah, untuk tepi atasnya yaitu 67,5 dan seterusnya. Lalu, kita beri titik untuk di setiap angkanya ya. Lalu, untuk di antara 64,5 dan 67,5 ini ada yang namanya titik tengah. Nah, kita letakkan titik tengah yang sudah kita cari tadi di antara keduanya ini. Jadi di sini ya, 66, 72 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita membuat grafik histogramnya? Kita tinggal membuat batang seperti ini dengan acuan pada titik koordinat Y itu merupakan frekuensi. Nah, frekuensi yang pertama itu ada 3 ya teman-teman. Jadi ketinggiannya sampai ke titik 3. Nah, untuk berikutnya juga sama, di titik 5, di titik 12, titik 14, 4, dan 2. Kita tinggal membuat kotak-kotak seperti ini ya. Lalu untuk bagian poligon frekuensinya yaitu kita tinggal membuat titik di antara pertengahan grafik histogram ini. Jadi titik tengah tadi yang 66 ini kita titik-titikin di antara setiap batangnya. Lalu tinggal kita tarik garis deh dari yang titik pertama ke titik kedua, dari titik kedua ke titik ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat grafik histogram dan poligon frekuensi. Baik, itu saja latihan soal statistika dasar untuk kali ini. Mohon maaf apabila kurang jelas dan ada kesalahan dalam memaparkan. Saya Faradila Eka Pratiwi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.